desainnya ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir. Di Pulau Pari itu perempuan-perempuannya itu sampai berdarah-darah untuk mempertahankan ruang hidupnya. Apakah KKP bergeming? Enggak. Cuman periode Ibu Susi waktu itu pernah turun ke Pulau Pari. Kejadian 30 kilo gitu ya terjadi di pesisir, dan kemudian orang termasuk kita semua meributkan soal izin atau berizin atau tidak, bagaimana kita memanfaatkan ruang laut dan lain-lain gitu. Tapi pernahkah kawan-kawan yang berada di bangku-bangku empuk pemerintahan itu bertanya kepada semacam Pak Holil gitu ya, Pak Holil, Pak Heru ataupun kawan-kawan yang lain, laut mereka mau diapain? Karena saya perlu ingatkan, kasus perampasan ruang yang hari ini kita bawa nih soal pemagaran laut itu terjadi setidaknya dari catatan Kiara ada di Pulau Sangiang, Pulau Pari, Wawoni'i, Torobulu, Jeneponto, Rempang, Manado, Aceh, Sedang, Bedagai, dan tolong dicatat. Itu semua kasus-kasus yang kita laporkan kepada KKP dan tidak ada respon. Kalau kemudian pemagaran yang terjadi hari ini dibiarkan seolah-olah dibiarkan 7 bulan nggak ada yang merespon, tanya mereka berani nggak melapor? Karena kami sudah tanya ke mereka, kenapa mereka nggak melapor? Karena mereka takut, nggak tahu mau kemana, mau merespon mana. Kasus-kasus bagaimana kawan-kawan di Wawoni'i itu berdarah-darah, di tambang nikel, apa pernah ada orang yang mau peduli? Enggak, ini kasus ini mencuat, ini karena ada di halaman kita di Jakarta. Di Pulau Pari, itu perempuan-perempuannya itu sampai berdarah-darah untuk mempertahankan ruang hidupnya. Apakah KKP bergeming? Enggak. Cuman periode Ibu Susi waktu itu pernah turun ke Pulau Pari. Setelah itu tidak ada lagi sama sekali. Bahkan tanya nelayan, apa mereka kenal menterinya sekarang? Mohon maaf ya Pak ya. Tapi memang begitulah kejadiannya gitu. Kita ini mau ngomongin laut, mau ngomongin pemanfaatan ruang. Masalahnya adalah kita ini berbicara atas nama siapa? Ruang mana yang mau diperuntukkan untuk nelayan? Karena tadi yang saya sebut itu hanya segelintir dari kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir, dan sekali lagi negara abai. Bentar, Mbak Susan, ini tudingan cukup jelas, negara abai, buktinya sekarang KKP sedang investigasi. Ya, saya hargai itu. Karena gini, kalau kita lihat dari timeline, di bulan, koreksi kalau saya salah, ini yang juga kami analisa ya. Jadi di bulan Juli, ya Juli udah mulai ada pembangunan, Agustus itu DKP sudah tahu, kemudian di bulan September ada turun, ada Polsus, ada PSDKP, ya. Gitu ya. Betul Pak? Bapak dari Ombudsman pasti tahu gitu. Artinya ini bukan... Kami menghargai semua orang butuh proses, kami menghargai sekali, tapi jangan ditutupi. Kasih tahu kami sebenarnya ini ada apa, dan jujur ini punya siapa. Itu aja udah. Karena konteksnya adalah, kalau kita mau lihat dari grand design-nya, ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir. Penimbunan pantai dan pasir ini yang kemudian akan dibawa ke Jakarta. Siapa, Mbak? Sorry Mbak, yang nutupin siapa Mbak? Kita semua, saya tidak akan menuding, silahkan jujur dari hati kawan-kawan. Siapa yang menutupi? Oke. Tanya rakyat, mereka tahu siapa yang melakukan ini, perusahaannya siapa. Ujung-ujungnya penimbunan pasir dan perusahaan, maksudnya apa nih Mbak? Karena memang kalau kita lihat bagaimana desainnya ini seperti reklamasi sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat ya, ini kalau kami menganalisa, kemarin kami ke sana, kami lihat langsung, kami berdiskusi dengan nelayan, makanya kenapa saya bilang, kadang-kadang nelayan ini lebih cerdas dari kita, maka jangan dibodoh-bodohi. Mereka itu tahu nama perusahaannya, mereka sebut. Saya nggak akan sebut, silakan kawan-kawan yang tadi bilang udah riset dan lain-lain, silakan turun lagi, tanya mereka yang betul. Karena mereka yang bisa mengajari kita tentang cara mengelola laut. Tadi Pak Holil sudah sempat sebutkan ya, ada satu perusahaan seperti itu. Pak Gus Rofi juga sempat kan kemarin berbincang juga dengan hal ini. Silakan Gus. Oke, terima kasih. Yai Iksan Tanjung, Mbak Mbak dari Tiara ya, Mbak Susan. Oke, boleh. Dari Om Bumbeng. Gus Rofi ditahan dulu. Kita tahan dulu Pak Dodi, silakan. Kalau mau konfirmasi, silakan Pak. Iya kan, ini kan demokrasi. Tadi saya lagi ngomong dipotong. Ngomongnya semangat banget Mbak Susan. Terima kasih Mbak Susan, salam kenal. Ya, saya menghargai pendapat Mbak Susan karena posisi beliau memang seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah di era Pak Trenggono tidak ada penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang laut? Kita di Pulau Rupat, kita segel Mbak. Di beberapa yang di Kepri banyak yang kita segel. Jadi tolong melihat segala sesuatu itu secara objektif. Kalau melihat semuanya salah, salah semua. Tapi kalau kita mau lihat ini ada yang benar, ayo kita perbaiki bersama, gitu loh.
Oke, saya di situ dulu nih. Saya ini biar kita adil melihat. Kita harus adil dari pikiran. Kalau kita nggak adil dari pikiran, sudah bertendensi apa aja salah yang dibikin oleh pemerintah, terus menuntut lagi. Ini harusnya benar, harusnya benar. Ya sabar. Kita ini lagi proses hukum, Mbak. Kalau namanya proses hukum, itu ada yang boleh dibuka, ada yang tidak. Tunggu aja 20 hari ini. Nanti Mbak Susan boleh ngomong lagi. Ya kan? Mbak Susan kan banyak teman-temannya di media. Gitu loh. Nah, tadi kembali ke cerita tadi, pengawasan dan sebagainya. Dalam pengawasan itu ada yang namanya undang-undang pemerintah daerah. Jadi dalam pengawasan ini sinergi semuanya, Mbak. Yang namanya pemerintah. Tadi Mbak Susan sudah bilang, tidak hanya KKP. Juga ada sesuai undang-undang pemerintah daerah, itu ada pengawasan 0 sampai 12 mil. Yang kita sekarang diskusikan ini sesuai undang-undang pemerintah daerah, itu pengawasan pertamanya itu di DKP harusnya. Nah, kan sebenarnya ini proses semuanya berproses, tidak dibiarkan. Tapi kan kita ada hukum yang menjadi pijakan kita bersama. Hukum yang menjadi pijakan kita bersama inilah yang kita pegang. Ya, kita pegang bersama, karena kalau kita gebiah uyah, tiba-tiba ada tuh, itu tadi kemarin kan ada yang ngaku, terus sekarang katanya bukan penanggung jawab, katanya kan. Jadi kan kita kalau kayak gini kan gimana gitu loh. Nanti kalau kita ikutin maunya Mbak Susan, nanti ada yang nuntut. Kalau yang ini, kita bukan gampang sebagai pemerintah, kita cuma memberikan contoh kepada masyarakat penegakan hukum itu. Itu aja dari saya. Saya nggak mau berpolemik. Mbak Susan sudah berkomentar, saya kasih waktu saya tadi diambil, silakan next. Oke, saya respon sedikit ya Pak ya. Tapi gini, saya tidak pernah punya masalah apapun itu. Tapi memang kalau kemudian kita harus bersikap adil dari dalam pikiran, saya percaya kita sudah lakukan itu. Pertama, kita bisa runut bagaimana kasus-kasus perampasan ruang yang hari ini sedang ada di meja ini, gitu ya. Bagaimana kemudian respon KKP, silakan kita sama-sama lihat secara mendalam dari setiap kasus yang pernah ada, gitu ya. Dan kasus-kasus itu semuanya sebenarnya sudah masuk ke KKP. Di bulan Oktober tahun lalu, kalau Bapak ingat, kita pernah masuk ke dalam kantor KKP dan di situ hanya diterima oleh staf-staf dan itu terima kasih banyak gitu ya. Tapi di saat bersamaan tidak ada respon positif atau berhentinya kasus-kasus perampasan uang yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu sebenarnya kami percaya, tadi saya bilang saya percaya pada proses, kita apresiasi itu, tapi di saat bersamaan juga mungkin ke depan yang perlu disikapi adalah kalau kemudian ada permasalahan dengan sistem pengawasan dan lain-lain, ya nelayan itu mau kok bantu ngawasin gitu. Aku percaya itu. Nelayan mau bantuin ngawasin laut kita gitu. Karena laut itu ya dapur mereka, itu ibu mereka gitu.